Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas misteri tentang Candi Borobudur. Di antaranya, mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra dengan berbagai bukti ilmiahnya. Terdapat pula teori dari Kiai Haji Fahmi Basyah yang mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa Nabi Sulaiman, didukung dengan bukti-bukti yang dikemukakannya. Kedua teori tersebut tentu masih harus dibuktikan, seperti yang bisa kita ketahui bahwa selama berabad-abad Candi Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Candi Borobudur kembali ditemukan pada tahun 1814 ketika Indonesia tengah dijajah oleh Inggris. Penemu Candi Borobudur tersebut adalah Sir Thomas Stamford Raffles ketika mengunjungi Semarang. Dia mendapat laporan temuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro. Kemudian Raffles mengutus asistennya, Cornelius, untuk melakukan penelitian. Cornelius akhirnya melakukan penelitian pada 1814. Raffles kemudian menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, berasal dari kata bore dan budur. Dalam tata bahasa Inggris, untuk menyebutkan desa terdekat dengan candi yaitu desa Bore atau Boro, dan budur dalam bahasa Jawa diartikan purba. Jadi, arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa juga berarti bisul. Walaupun pada faktanya tidak terdapat desa dengan nama Bore di sekitar Candi Borobudur. Jika kita menelusuri di internet tentang kapan Candi Borobudur dibangun, maka kita akan menemukan jawaban bahwa Candi Borobudur dibangun pada tahun 750 Masehi. Johannes G. Casparis, seorang filolog Belanda, menulis dalam disertainya pada tahun 1954, memperkirakan Candi Borobudur dibangun pada sekitar tahun 824 Masehi. Namun, ini hanyalah sebuah perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang dikatakan mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, dan bangunan megah ini telah ada sebelumnya. Jika kita melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia atau Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi. Karena Nusantara pada abad ke-4 sampai ke-7 tidak tercatat adanya misionaris India yang datang ke Nusantara, maka diduga pertama kali agama Buddha dibawa oleh pengelana dari Cina bernama Fahian. Namun, orang-orang Tiongkok dari Fahian 399 sampai dengan 414 Masehi sampai isi 671 sampai dengan 695 Masehi datang ke Indonesia untuk belajar dan bukan membawa ajaran Buddhisme dari negaranya. Kumpulan tulisan Fahian yang dikenal dengan judul A Record of Buddhism Kingdom atau catatan negara-negara Buddhisme menuliskan bahwa di Jawa saat itu kepercayaan yang berkembang adalah Hindu-Buddha dan kepercayaan animis atau kepercayaan asli Nusantara. Dalam catatannya tersebut, secara tidak langsung mematahkan teori yang mengatakan bahwa agama Buddha dibawa olehnya dan mematahkan teori yang mengatakan bahwa Buddha masuk di Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan pada buku perjalanan biksu Tiongkok, Fahian, di tahun 399 sampai dengan 414 Masehi, yang diterjemahkan dari Korean Recension teks bahasa Mandarin oleh James Lake yang memiliki arti sebagai berikut. Dengan segi menumpang kapal dagang besar Fahian tiba dan berada dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan buku-buku suci atau sutra. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah terlihat patung dengan corak emas ditampilkan dengan jelas dan cerah.
yaitu arca kayu berlapis emas. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa 1000 pelajar telah mengambil sumpah atau wisuda. Di sini semuanya meninggalkan bayangan, mengikuti sungai Ponai atau sungai Panai, Kampar. Di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan belajar memutar mengelilingi tope atau stupa. Juga ada 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan atau situs Muara Takus. Lokasi yang dimaksud Fahian adalah di Suwarna Dwipa yang juga dikunjungi oleh Ising. Di Suwarna Dwipa Nusantara, pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Para ahli dari barat memandang Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India dengan pangkal yang beragam, dan para tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8 Masehi. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pangkal dari Hinduisme dan Brahmanisme adalah ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Saka. Artinya, pemahaman ini dibawa oleh pendatang, kemudian tumbuh menjadi agama oleh bangsa asli India bernama Dravida. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu atau Veda. Awalnya, dasarnya adalah ajaran leluhur kita, Dharmik. Dharmik adalah Dharma atau Dhamma atau Dhammo, terekam pada literasi kata Kusala Dharma Jaina di figur dasar relief Borobudur. Jadi dapat dikatakan benar jika Hindu-Buddha berasal dari India, tetapi tidak benar jika kita mengatakan situs-situs di Indonesia berdasarkan hidup Buddha dari India. Ajaran asli Nusantara, Dharmik, di masa terdahulu dipelajari di Suwarna Dwipa, tergambar lengkap di Borobudur, tersimpan sempurna pada budaya Bali. Di situs-situs Borobudurlah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha yang dibawa oleh kaum Saka, leluhur kita yang keluar membawa ajaran dari Indonesia. Jadi, situs-situs di Nusantara tidak pada ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara lah yang mendasari lahir dan tumbuhnya Buddha dan Hindu di India.